supaya tidak diketahui tersangka tersebut melakukan perbuatannya, sehingga tersangka melukai korban yang kedua. Saat itu baru dia kabur dengan menggunakan roda duanya tanpa menggunakan busana. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus dari Mojokerto, Jawa Timur, di mana bangunan ini menjadi saksi bisu atas kejadian pembunuhan dan kini menyimpan cerita horor dan angker di lokasi tersebut. Sebelum ke kisahnya, untuk saudara kita Muhammadiyah yang menetapkan Idul Fitri tanggal 21, selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yuk guys, langsung saja kita simak videonya. Kisah bermula dari sebuah bangunan kecil dan sederhana yang berada di pinggir jalan raya Desa Melirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, jalan alternatif Surabaya dan Jombang. Kini bangunan itu pun menjelma menjadi tempat angker. Penampilan yang kusam menambah kesan horor di dalamnya. Banyak warga yang melihat sosok arwah dari korban masih berada di sana. Terkadang terdengar suara rintihan atau tangisan. Pernah bangunan itu pun disewa oleh pedagang durian. Pedagang itu tinggal dan berjualan di sana. Namun sepekan setelahnya, pedagang itu pun memilih untuk pindah lokasi karena tidak tahan telinganya selalu mendengar orang berbisik. Dan yang lebih ekstrimnya, di depan matanya sering terjadi penampakan wajah wanita. Dan wajah itu adalah korban semasa hidupnya. Menurut kesaksian warga sekitaran, kejadian horor itu pun terjadi setelah 7 hari dari pembunuhan. Tiba-tiba saja semerbak tercium wangi dari arah bangunan dan mulailah adanya penampakan sosok wanita. Di balik cerita horor itu, bangunan tersebut merupakan saksi bisu peristiwa berdarah, yakni pembunuhan kepada seorang wanita bertubuh tambun yang merupakan seorang terapis pijat bernama Ambarawati alias Santi berusia 35 tahun. Dulunya bangunan itu ramai dikunjungi oleh banyak orang, mulai dari memijat badan hingga berhubungan badan, menyesuaikan permintaan dari pelanggan. Semasa hidupnya, meskipun Santi ini bekerja sebagai terapis esek-esek, namun kepribadiannya pun sangat baik. Dia memiliki jiwa sosial yang tinggi. Di dalam setiap bulannya, Santi pun sering membagikan makanan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Kisah ini terjadi pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021. Ada seorang wanita bernama Tati berusia 45 tahun. Wanita ini merupakan saksi kunci lantaran dirinya berada di lokasi pada saat pembunuhan itu terjadi dan menjadi korban, namun dirinya berhasil selamat. Tati kala itu mendapatkan telepon dari korban Santi, meminta diantarkan nasi ke tempatnya. Singkat cerita, bertemulah antara saksi Tati dengan korban Santi ini, di mana pada saat itu Santi sedang sendirian di sana. Korban Santi baru bekerja 3 bulan dan mengaku jika dirinya pada hari itu merasa sangat takut dan meminta ditemani oleh saksi Tati. Berselang 5 menit kemudian, datanglah seorang pria mengendarai motor Honda Beat bernama Muhammad Irwanto berusia 25 tahun. Rupanya di balik perasaan takut pada diri Santi, Irwanto inilah yang menjadi sosok malaikat maut yang akan menghilangkan nyawa Santi. Singkat mengenai kehidupan dari pelaku ini. Pelaku merupakan warga Dusun Wuluh, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Seorang pria yang kesehariannya mengedarkan obat-obatan terlarang, di mana pria ini pun sudah beristri dan istrinya sedang hamil 8 bulan. Sudah tidak harmonis hubungan rumah tangga mereka. 2 bulan lamanya pelaku pisah ranjang dengan sang istri dan sedang menjalani proses perceraian. Ternyata pelaku ini pun sebelumnya sudah pernah bertemu dengan korban pada tahun 2019 dan datang lagi ke tempat korban bekerja pada tahun 2021. Saat kedatangan pelaku ini, Santi langsung menanyakan, "Mau pijat mas?" Pelaku sendiri hanya menganggukkan kepalanya. Setelah itu, mereka berdua masuk ke dalam kamar.
dan Tati masih menunggu di luar kamar. Tak berselang lama, Tati merasa lapar, lalu dia pun keluar untuk membeli gorengan yang berada di sebelah rumah pijat. Setelah itu dia pun kembali lagi ke rumah pijat. Tati pun sempat berbisik di dalam hatinya, kok lama sekali pijatnya. Namun Tati masih setia menemani Santi di luar kamar. Saat memasuki jam 11 siang, tiba-tiba saja terdengar suara teriakan yang sangat histeris dari dalam kamar. Dan keluarlah pelaku tanpa busana, hanya mengenakan celana dalam saja. Sambil memegang pisau, spontan saja pelaku pun mendorong lalu menendang Tati hingga terjatuh. Dalam posisi duduk, Tati mencoba duel untuk merebut pisau dari tangan pelaku. Akhirnya pisau pun berhasil direbut dan dibuang olehnya. Pada saat duel itulah Tati terkena sabetan pisau yang menyebabkan luka di bagian kepala belakangnya. Pelaku yang kehilangan pisau segera melarikan diri mengendarai motor tanpa busana dan mendapati Santi setengah tanpa busana dengan posisi nungging sudah tidak bernyawa, bermandikan darah, dan kejadian itu pun segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Polisi segera datang ke lokasi guna melakukan evakuasi dan investigasi. Sementara Tati bersama dengan korban dievakuasi ke RSUD Dr. Wahidi Sudiro Husodo. Sementara hasil pemeriksaan luar tubuh korban ditemukan luka tikaman, 1 kali pada bagian leher, 1 kali pada bagian pinggul, dan 1 kali pada bagian punggung korban dengan mencapai kedalaman 14 cm. Polisi menggali keterangan dari saksi yang terkait dengan korban serta mulai menelusuri CCTV yang berada di sekitaran lokasi. Berdasarkan dari keterangan saksi dan CCTV, hingga disimpulkan dengan membuat sketsa wajah dari pelaku. Namun identitas dan keberadaan pelaku masih gelap. Polisi pun menyebarkan 2000 sketsa wajah dari pelaku yang disebarluaskan di kota Mojokerto guna mempersempit pergerakan dari pelaku ini. Setelah 7 hari sketsa wajah tersebar, polisi mendapatkan informasi dari seseorang jika motor yang digunakan oleh pelaku telah digadaikan kepada dirinya. Dari sanalah akhirnya polisi pun mendapati identitas dari pelaku. Dan dari hasil pengembangan dan penyelidikan diketahui jika pelaku telah melarikan diri ke Jakarta. Setibanya di Jakarta, pelaku pun baru menyadari jika dirinya tidak memiliki saudara di Jakarta. Lalu pelaku memutuskan untuk kembali lagi ke Jombang dan melanjutkan perjalanan ke tempat saudaranya yang berada di Magetan. Di Magetan itulah setelah 2 minggu dari pengejaran polisi, akhirnya pelarian dari pelaku pun terhenti dan tertangkap. Namun ternyata pelaku ini pun masih berusaha melarikan diri. Terpaksa timah panas pun dihadiahkan ke kedua kakinya. Pelarian ke Jakarta bukanlah menjadi pilihan utama dari pelaku. Tujuan utamanya yakni kota Palembang. Lantaran uangnya tidak cukup sehingga dia pun hanya sampai Jakarta saja. Pelaku mengaku sengaja datang bertujuan untuk membunuh korban. Lantaran pelaku yang hasratnya sedang tinggi usai menonton film dewasa namun tidak memiliki uang untuk membayar jasa korban. Pelaku pun mengaku gengsi kalau harus menghubungi istrinya untuk meminta jatah karena sedang proses perceraian. Sehingga pelaku pun memutuskan untuk membawa pisau dan datang ke tempat korban bekerja. Di dalam kamar itulah korban memijit tubuh dari pelaku selama 30 menit. Lalu berlanjut ke sesi wik-wik. Dalam posisi itulah pelaku sengaja menyuruh korban untuk menungging. Tujuannya ingin membuat korban dalam posisi lengah. Pada saat itulah pelaku diam-diam mengeluarkan pisau dari tasnya dan menikam leher sebelah kiri dari korban yang membuat korban berteriak histeris. Kaget melihat korban berteriak, pelaku pun menikam lagi punggung dan pinggul korban hingga membuat korban pun kehilangan nyawanya. Di saat kabur itulah berjarak 500 meter dari lokasi awal. Pelaku sempat berhenti lalu memakai celana.
Ternyata celana itu pun milik korban dan celana pelaku tertinggal di TKP. Pelaku pun tidak sadar jika yang diambilnya adalah celana korban. Selama di dalam pelarian dia mengaku selalu dihantui oleh arwah korban. Bahkan kerap melihat korban sedang menangis di atas pohon. Faktor itulah yang membuat pelaku pun menjadi bingung. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali lagi ke Jombang dan ditangkap di Magetan. Pelaku pun terjerat dengan pasal pembunuhan berencana. Kasus ini pun disidangkan di Pengadilan Negeri Mojokerto. Muhammad Irwanto mendapatkan vonis 20 tahun penjara. Guys, meskipun secara pribadi gue meyakini tentang bangsa jin, tetapi sejujurnya gue sangat yakin jika yang bergentayangan itu pasca pembunuhan bukanlah arwah dari korban, melainkan jin yang menyamar menjadi sosok korban dengan tujuan memberikan fitnah untuk korban. Kasihan sih, hidupnya bekerja yang tidak baik lalu dibunuh, setelah meninggal pun menjadi korban fitnah dari bangsa jin. Semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya baik kejahatan manusia atau bangsa jin. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?